Dalam berbagai kisah mistis, banyak sekali pengalaman yang cukup menyeramkan. Kadang, sosok ini berubah menyerupai sesuatu yang dikenal oleh si korban. Ada sosok yang dipercaya mampu menyerupai wajah, suara, hingga tingkah laku untuk mengelabui si korban. Namun, di balik penyamaran itu tersimpan teror yang sangat sulit untuk dijelaskan. Benarkah hal itu bisa terjadi? Percaya atau tidak, keputusan ada di tangan kalian. Selamat malam dengan Mas siapa? Imam bang. Imam. Nama panjang? Muhammad Khairul Imam. Khairul Imam. Biasa dipanggil Imam ya, Mam? Iya Imam. Nah, Mam, kegiatan lu apa, Mam? Ngebengkel bang. Ngebengkel, Ya, mekanik berarti? Iya mekanik. Megang mobil, motor? Mobil. Mobil? Iya. Mobil apa, Mam? Mobil BMW. BMW, Mercy, Ya. Eropa lah ya? Iya iya. Ya. Biasa megang, berarti mobil-mobil lama sama baru ngerti lu ya? Lagi-lagi belajar lah ya? Iya ya. Oh, emang lu jurusannya apa, Mam, dulu SMA? TKR. TKR tuh apa? Teknik kendaraan ringan. Oh, jadi kalau ganti oli gitu-gitu mah paham lah ya? Paham bang. Buka-buka begitu ya, paham ya? Iya iya. Wah, nice banget sih. BMW lagi yang pegang. Iya BMW. Ngerti aja lu tips paling gede di mobil itu. Oh paling. Iya ya. Iya, wah keren. Tinggal di mana, cuy? Di Ciawi bang. Oh, Ciawi, di Warung Nangka. Warung Nangka. Oh, udah berapa lama lu tinggal di Bogor dari lahir? Enggak sih. Dari SD. Sebelumnya di Tajur, Babadak. Oh, jadi lu sebelumnya di Tajur SD pindah ke Warung Nangka, agak atas dikit lah ya. Tapi pas awal gua lahir mah di Garut bang. Oh, berarti bokap asli Garut. Ya bokap. Garut asli dalam apa kotanya? Dalam. Nyokap Orang Bogor. Bogor. Berarti enak Sunda sama Sunda lah ya. Iya iya. Berarti biasa ngomong bahasa Sunda lah ya? Iya. Pasti. Wah, gue salut sih, masih muda, megang mobil, keren. Teruskan. Gue dengerin lu ada cerita horor. Lu boleh mulai ceritanya sekarang, silakan. Jadi awal mulanya tuh gua di tahun 2024, gua masih di pesantren. Oh, lu sempat pesantren? Iya, Pesantren di mana? Di daerah mana? di daerah Ciawi juga. Udah di Ciawi ada pesantren ya? Iya, daerah sekitaran rumah gua. Oke. Iya. Gua tuh pas asar gua OTW pulang lah ke rumah. Ya. Dari pesantren ke rumah nih bukannya mondok harusnya? Bukannya? Enggak, ngalong. Ngalong tuh kayak cuman sekedar ngaji doang bang. Oh, jadi tapi bisa pulang ke rumah. Karena mungkin jarak dekat kali ya? Iya iya. Berapa tuh jaraknya dekatnya? Paling 1 kilo. Dekat-dekat. Terus? Nah, gue tuh asar pulang ke rumah. Pas pulang tuh kan ngelewatin kebun-kebun kayak gitu. Firasat gue udah kagak enak. Ini abis asar nih jam berapa ya? Lupa gue. Jam 4-an lah. Jam 4 sore. Iya, jam 4 Berarti sore. sebelum maghrib lah ya? Iya. Terus? Nah, gue jalan ke arah rumah. Pas di kebun itu, gue udah ngerasa gak enak lah. Firasat gue, ya udahlah, gue cepet-cepet pulang. Pas pulang, gue langsung di situ siap-siap dulu mandi. Mau berangkat lagi kan ya, maghrib ngaji lagi. Maghrib ngaji lagi. Mandi, pas mandi itu masuklah maghrib. Waktu maghrib gue berangkat dari rumah ke masjid. Sama perasaannya udah gak enak lagi kayak yang sebelumnya. Pergi ke masjid, sesudah ke masjid gue melaksanakan ngaji lah. Sudah sholat maghrib, ngumpul sama teman-teman gue yang di Kobong, ngumpul. Nah, sudah ngumpul ngaji Al-Quran. Di situ sudah ngaji Al-Quran, ngobrol biasa lagi lah tentang kitab-kitab lah. Nah, sama guru lu apa sama teman-teman lu? Kagak, sama teman gua. Nah,
udah cerita gitu, gua masuklah ISA. ISA lah, lanjut lagi ngaji. Nah, jam 11 lah sudah beresnya. Berarti dari jam 7 sampai jam 11 tuh ngaji? Iya. 3 jam tuh ngaji? Iya. Siap. Jam 11 sudah beres. Gua ngumpul lagi sama teman gua yang di Kobong. Gua ngobrol. Yang pertama namanya Ajmal, Hilmi, Willy sama Wildan. Ajmal, Willy, Wildan, Akmal. Hilmi. Oke. Ya. Nah, gue ngobrol tuh berlima di Kobong, ngobrol. Lama gue ngusulin, kita main aja ke rumah gue yang di pojok itu. Karena dekat kan? Ya. Gue ngobrol. Ya udahlah, kita geser aja. Kita ngopi di sana, ambil ngerokok gitu. Gue udah di jalan lah, seperti yang tadi gue sebutin, yang firasat gue tuh. Di sepanjang jalan cuma gua doang bang yang ngerasa gak enak lah, udah gak enak nih. Nah, udahlah sampai di situ tuh kan di rumah gua tuh belakang rumah gua kebun-kebun, di sebelah rumah gua pabrik. Itu apa ya? Kayak produksi apa ya, sosis kayaknya. Makanan lah ya? Iya makanan. Ada pabrik makanan lah ya? Iya. Nah, depan rumah gua kebun juga, di samping rumah gua yang kiri kebun juga. Berarti rumah lu ini di tengah-tengah kebun? Iya, jauh dari pemukiman lah. Oke. Nah, sebelah kebun lagi, di kiri sebelah kebun lagi ada saung. Nah, tempat buat ngopi-ngopi lah. Nah, pas mau berangkat dari Kobong, ya Kobong ke saung, temen gua yang Wildan ini gak bisa ikut katanya. Nah, karena ada acara keluarga. Oke, jadi cuman berempat nih. Ya berempat. Ya udahlah kata gua tuh. Kalau ada acara keluarga urusin dulu aja. Nanti kalau misalnya ada sempet langsung ke sawang aja ya. Ya mam. Nah dia berangkat, gua berangkat lah sama yang bertiga itu teman gua. Berangkat. Perasaan gua udah gak enak lah di kebun perjalanan. Ya. Di saung ini. Iya. Udahlah gitu, gue cerita aja lah sama temen gue yang bertiga itu. Cerita tentang kitab-kitab juga. Nah cerita gak lama di situ tuh masuk waktu jam 1 malam. Cerita. Nah gak lama udah cerita gitu, si Wildan tuh muncul dari arah kejauhan. Oh, padahal dia izinnya nggak ikut ya? Iya. Nah biasanya kan kalau misal Wildan ke ngumpul kayak gitu, chat dulu ke gua atau enggak ke teman gua. Tapi ini mah enggak, tiba-tiba muncul. Pas di situ tuh Wildan muncul, cuma gua doang yang lihat. Lah, kok Wildan? Tadi katanya ada acara keluarga. Nah, ya udahlah. Wildan udah sampai ke saung. Biasanya Wildan kalau ketemu gua atau enggak teman-teman gua ngucap salam lah. Nah, tapi ini kok enggak. Langsung duduk lah dia. Udah aneh nih Wildan. Ya udahlah, gua tanya-tanya. Udah beres di acara keluarganya. Udah mam ya. Udahlah. Masuklah dia ikutan cerita ke yang kitab itu. Cerita. Pas gua cerita kitab, dia kayak kebingungan. Si Wildan ini. Iya, kebingungan gua cerita. Dia kayak kebingungan lah. Cuma gua doang yang tahu. Teman-teman gua yang tiga itu kagak tahu lah. Tapi teman-teman lo yang tiga ini lihat Wildan? Lihat Wildan. Oke. Gue cerita, dia kayak kebingungan tuh. Waktu kebingungan itu, udah firasat gue aneh nih, Wildan ini. Gue chat lah Wildan. Will, lu posisi ada di mana? Padahal Wildan ada di depan lu. Iya. Epic terus. Gue disitu kan penasaran dan takutnya siapa gitu di depan gue. Terus. Gue chat tuh Wildan. Will, lu ada di mana? Om, gue lagi ada acara keluarga, paling jam 2 atau enggak setengah 3-an gue ke situ. Lah, kata gue tuh. Lah, yang bener Will. Soalnya ini di depan gue ada Wildan. Lah, Mom, jangan yang aneh-aneh lah. Gue ini lagi ada acara keluarga. Sumpah beneran Will. Ini gue papin lah ke lu. Gue papin. Pas gue foto, si Wildan yang depan gue, dia langsung lihat kamera. Gue merinding nih. Iya. Gue langsung cek foto, langsung buru-buru kirim ke Wildan.
nih lu ada di sini. Lah mam, beneran gue lagi ada acara keluarga nih. Gue disitu langsung pirasat aneh dong ya. Teman-teman gue belum pada tahu tuh yang bertiga itu. Udahlah gue bawa enjoy aja. Gue chat lagi. Sempet-sempetnya lu berpikir bawa enjoy aja. Terus, nah gue tuh bilang ke Wildan, lu cepet-cepet kesini aja lah. Takut lu gak percaya. Iya mam, bentaran gue OTW ke situ sama saudara gue. Dan lu tuh chat Wildan karena Wildan yang lagi di saung ini tampak kebingungan ya? Iya. Makanya lu start chat dia. Iya, betul. Kalau lu bisa gambarin dia tuh bingungnya kayak gimana sih, Bro? Kayak gimana sih kalau misal orang yang gak tahu cerita itu kayak kebingungan gitu lah. Apa dia diem gini? Enggak, kayak ngelihat kanan kiri. Linglung lah ya? Iya, gak ngedengerin cerita gua sama teman-teman gua. Gua chat lah Wildan, cepet-cepet datang ke saung. Ya gua bentar lagi gue OTW sama saudara gue. Ya udahlah, gue tutup lu HP gue cerita lagi. Gak lama Wildan yang depan gue bilang ke gue sama teman-teman gue, anjing sini, terus bentar ya, gue mau beli rokok dulu. Ya udahlah, biasanya Wildan tuh ngajak teman gue temenin lah beli si rokok. Siapa si Ilmi atau enggak Ilmi lah ya. Tapi ini kok enggak, dia langsung nyelonong aja lah. Nyelonong lah, aku udah aneh nih Wildan. Gua liatin udah Wildan ke arah jalan raya, kok tiba-tiba hilang Wildan. Nah, ya udahlah, gua simpen dulu lah itu. Ceritanya gak lu ceritain nih ke tiga anak ini? Ya, gak lama masuklah jam 2 malam. Wildan muncul sama saudaranya tuh dari kejauhan. Mam, gue langsung lihat, oh ini Wildan nih. Dia cepet-cepet buru dong langsung ke saung. Gue ceritain di situ ke teman-teman gue yang bertiga. Sekalian semua denger. Ya, semua denger. Gue cerita ke Wildan, Wil, sumpah tadi depan gue, Wildan yang bukan gue kena. Bener mam, gue takut nih, kata Wildan tuh. Bener sumpah Wil, yang lu lihat tuh yang gue pap. Lu lihat kan dia kayak orang kebingungan gitu. Gue disitu takut sama teman-teman gue lah berempat gitu. Nah, si Wildan yang asli itu sama saudaranya ditelepon sama keluarganya, suruh pulang lagi lah ke rumahnya. Ya udahlah kata gue tuh. Gue disitu berempat lagi. Ya udahlah. Sorry banyak gue potong ya. Ya. Komentar teman-teman lo yang tiga ini gimana setelah tahu kalau yang tadi itu bukan Wildan beneran? Cuman dia bang. Diem? Iya. Kagak berkutik apa-apa. Kayak yang ketakutan lah kata gue mah. Gak lama gue ngusulin mau geser. Wildan yang ada depan gue tuh muncul lagi dan kejauhan. Lah kan tadi Wildan pamitnya. Ya itu Wildan yang asli ya, kalau kata gue mah. Nah, terus. Yang Wildan yang depan gua tuh muncul lagi. Pas muncul lagi, lah kok Wildan balik lagi kata gua tuh. Tapi nggak sama saudaranya? Kagak. Gua ceritain lah, gua bilang lah ke teman-teman gua yang bertiga itu, Wildan balik lagi, kenapa ya? Apa ada yang ketinggalan? Kurang tahu nih, tunggu Wildan kesini aja. Wildan datang, dia langsung duduk, dikira gua abis beli rokok, padahal dia gak bawa apa-apa, kayak tangan kosong lah. Dia duduk, gue bilang lah, lu kesini mau apa lagi? Enggak, tadi gue habis beli rokok. Lah, kok aneh kata gue tuh sama teman-teman gue yang bertiga itu. Lah kok aneh? Bukannya tadi habis acara keluarga aja. Udahlah, gue bawa enjoy lagi. Kok bisa bawa enjoy lagi? Bawa enjoy ya. Nah, gue bawa enjoy. Gak lama, gue tuh minta geser ke rumah gue. Ya udahlah, geser ke teman-teman gue yang bertiga itu. Tapi Wildan gak bilang, ya udah gue ikut ya. Tapi gak bilang itu. Gue bilang geser aja lu ke rumah gue. Ayo kata teman gue tuh. Gak lama Wildan cuman nyelonong, gak bilang ke gue mau kesini dulu. Dia nyelonong. Kata gue tuh, lah kok aneh Wildan. Gue bilang ke teman-teman gue, itu Wildan gak sih? Kayaknya beda lah. Ya udahlah, kita buru-buru tuh. Wildan beda arah, rumah gua ke arah kanan, Wildan lurus. Sampailah gua ke rumah gua. Gua ngobrol-ngobrol lagi. Lu aneh gak sih
pas di rumah gue tuh. Gue cerita ke bertiga. Lu aneh gak sih Wildan yang tadi bukan Wildan yang kita kena. Iya bener kata teman gue. Terus kita mau kayak gimana nih? Apa kita mau chat Wildan yang asli? Jangan dulu lah. Oke lah kata gue tuh. Nah masuklah jam 3 malam. Di situ udah pada ngantuk lah teman-teman gue. Gue juga mau ngantuk. Gak lama di depan rumah gue ada yang ketok-ketok pintu bang. Si Wildan lagi nih. Iya. Pas gue sendiri yang keluar. Gue sendiri. Lah, kok Wildan? Wil, lu mau apa? Kagak, gue mau ajakin lu ngopi di saung lagi. Lah, kok aneh kata gue tuh. Tadi pas pulang nyelonong, tapi kok balik lagi ngajakin ngopi di saung. Terus oh ya bentar, lu tunggu duluan aja ke saung. Ya udahlah, pas di situ gue bilang ke teman-teman gue yang bertiga di dalam, yuk Wildan balik lagi nih. Yang bener mam nih, ini Wildan asli apa Wildan palsu? Kata teman-teman gue. Kurang tahu nih, kita samperin dulu aja lah. Ke saung nih akhirnya kalian? Iya ke saung. Terus gue ke saung lah sama bertiga itu. Gue di situ kayak abis cerita lah. Gue mau ngobrolin apa nih? Udah gue sempet-sempetin. Gue ngebahas yang di Kobong lagi ngaji. Pas gue pancing ngobrol-ngobrol yang di Kobong kayak masalah kitab tuh. Wildan sama persis kebingungan. Kok sama persis kayak yang tadi. Pas gue cerita kitab kebingungan. Ya udahlah gue bawa enjoy. Gue bisik ke teman gue yang sebelah si Ajmal tuh. Mah, lu mendingan cepet-cepet pulang lah. Gue kayaknya udah ngerasa gak enak nih. Ya udahlah, bentar lagi, 5 menit lagi kata teman gue. Udah 5 menit tuh, teman-teman gue pada bubar. Berempatan itu. Termasuk si Wildan. Tapi pas si Wildan itu tuh, pas teman-teman gue pulang, pokoknya dari saung tuh yang Wildan lurus, ada belok kiri ke arah pemukiman warga. Si Wildan ini? Enggak, teman-teman gue yang bertiga. Yang Wildan itu masih lurus bang. Ke arah jalan raya. Lah, kata gue tuh, kok aneh. Nanti lagi lah, besok lagi gue ceritainnya. Gak lama, gue masuk tuh ke rumah, gue tidur sambil ngedengerin lagu lah. Di situ masuk jam 3:30, mau masuk azan subuh lah. Gak lama, gue di situ mau siap-siap ambil wudu, mau sholat subuh. Iya. Di depan rumah gue ada yang ketok-ketok pintu lagi bang. Kata gue tuh, ini siapa ya? Jam 4 nih. Iya jam 4 kata gue tuh. Paling teman-teman gue kali yang bertiga tadi. Gue keluar, lah kok Wildan? Will, lu ngapain kesini lagi? Kagak, gue mau ngajakin ngopi lagi lu ke saung. Ini udah malam Will, udah pagi. Iya udah pagi, udah mau masuk subuh. Gak mau bentaran doang, gue mau ngobrol-ngobrol aja. Ya udahlah, gue gak enak dong ke Wildan. Berangkat lu? Iya berangkat gue. Terus. Nah gue ngobrol sama Wildan cerita gitu. Dikira gue itu Wildan yang asli. Gue ceritain lah. Lu tahu gak? Tadi ada yang Wildan depan gue. Pas gue ngebahas kitab, dia kayak kebingungan. Gue cerita ke Wildan yang depan gue. Lah emang iya ya? Iya ya. Terus pas gue ngumpul sama si Ajmal, Hilmi, Willy, sama kebingungan juga. Mam, yang bener nih ceritanya. Iya bener kata gue tuh. Gue cerita sama yang Wildan depan gue. Gak lama, gue di situ ngebahas lagi tentang kitab. Gue pancing lagi lah. Takutnya bukan Wildan yang asli ya. Oh iyalah, nanti pagi kita ada acara ngaji kan. Oh iya ya kata dia tuh. Wah kok iya ya, kayak yang kagak tahu. Biasa kan Wildan yang asli mah tahu ya, itu tuh udah jadwal ngaji. Nah, gue pancing lagi lah. Besok kayaknya kita ngaji kitab kuning nih. Nah gue ceritain kitab yang itu. Nah dia kayak kebingungan juga. Anjir kayak dulu. Gue di situ udah perasaan gue deg-deg lah.
Gue di situ banyak doa. Gak lama gue langsung balikin cerita, kita bubar aja yuk. Soalnya bentar lagi subuh nih. Ya oke lah. Lama dia gak salaman gak apa, dia nyelonong lagi. Anjir kata gue tuh, ini Wildan yang asli ya, Wildan yang depan gue yang kebingungan gitu. Gue tuh setiap ngeliat Wildan tuh kayak terhipnotis, kayak Wildan yang asli. Keesokan paginya tuh jam 7 gue berangkat lagi ke Kobong. Gue cerita ke teman gue yang bertiga itu. Wildan belum datang. Nah, gue cerita ke teman gue yang bertiga. Mau tau gak yang pas lu pada pulang, pas mau mendekati subuh lah, Wildan yang depan kita tuh datang lagi ke rumah gue. Lah yang bener mam, bener sumpah, dia ngetok-ngetok terus ngajakin ngopi lagi di saung. Terus lu cerita apaan doang tuh, kata teman gue yang bertiga. Gue pancing lagi tuh cerita yang tentang kitab-kitab kayak gitu. Kitab kuning. Iya. Tapi sama persis yang kita bicarain. Terus yang Wildan kayak kebingungan. Kata teman gue yang Hilmi itu, lah mam, gue jadi ngerasa takut nih ke rumah lu. Nah, gue langsung bilang, kita solusiin aja lah. Nanti Wildan yang asli malam sekarang kita kumpul lagi aja lah. Tapi ajak Wildan yang asli. Nah, masuklah menjelang malam. Malam sudah isya, rutinitas kayak tadi ngaji sampai jam 11 malam. Gue ajak Wildan yang asli itu ke saung. Gak lama pas arah ke rumah gue yang kebun-kebun itu, berlima udah ngerasa aneh, firasat. Di situ langsung pada toel-toel lah. Aneh gak sih? Iya aneh nih. Sama persis gue ceritain, sama persis yang kemarin gue alamin. Iya alamin. Udahlah, berangkatlah langsung sampai di saung. Situ gue cerita sampai jam 1 malam. Terus si Wildan asli dia penasaran sama yang Wildan gue ketemu pas subuh, yang Wildan pasli itu. Dia bilang, kok Wildan yang lu lihat belum datang, bentar lagi kali. Nah gue cerita gak lama ada sosok abah lah dari arah kejauhan yang sama persis Wildan muncul. Lah kok ada abah jam segini? Jam 1 nih. Iya jam 1. Pas lihat dari ke deket, oh ini mah kenal nih, abah yang deket rumah teman gua. Namanya Abah Daus. Lama si abah itu ngelewat ke depan gua. Pas ngelewat, dikira gua dia bilang punten harga permisi. Ini tiba-tiba nyelonong aja. Kata gue tuh, kok aneh nih si abah, biasanya bilang punten harga permisi. Di situ teman-teman gue yang berempat itu curiga nih si abah. Ya udahlah, gue diemin. Gak lama si abah tuh jalan ke arah makam. Jadi posisi si saung tuh belakangnya saung tuh kebun, belakangnya kebunnya tuh ada makam bang. Oke. Nah si abahnya itu kayak menuju ke arah makam bang. Gue di situ langsung aneh, lah kok malam-malam ke arah makam, masa ngambil rumput ke arah makam gitu. Gue langsung cerita dong ke teman gue yang gak biasanya si Abah Daus jam segini terus ke arah makam ngambil rumput. Biasanya pagi-pagi lah, jam 6 atau jam 5. Ya nih ya. Ya udahlah, di situ bawa enjoy lagi berlima, ngobrol biasa. Gak lama si Abah itu tuh muncul jam 2:30 bang. Muncul dari arah makam itu, tapi gak bawa hasil rumput bang. Ya ke arah depan gua lagi. Kan gua tuh coba panggil si Abahnya. Panggil lah sama temen gue si Wildan itu. Bah, abis dari mana? Si Abahnya diam, langsung ngeliat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang tuh gak nyaut, tapi langsung lanjut lagi bang. Cuman lihat dia doang terus jalan lagi. Iya. Temen gue yang si Wildan itu, lah aneh nih si Abah nih. Di situ langsung pada takut dong jam 2:30 itu.
Gua usulin pindah aja lah ke rumah gua. Udah gak enak nih di saung. Ya udahlah, berlima itu udah ke rumah gua tuh. Posisi situ jam 3:30 juga. Di depan rumah gua tuh ada yang ketok-ketok pintu. Keadaan lagi berlima nih. Iya. Lah, Wildan nih kata gua tuh. Wildan yang gua temuin nih. Tapi lu berani banget sih. Iya kata gua tuh. Yang Wildan yang asli. Ih mam, gua pengen lihat nih. Yang Wildan ini. Tapi kata gua tuh, jangan dulu lah, gua dulu yang lihat. Gua keluar rumah. Lah, kok gak ada siapa-siapa kata gua tuh. Ya udah, gua cepet tutup pintu. Gua cerita ke teman gua. Tadi gak ada siapa-siapa pas gua lihat. Gitu ya? Iya, gak ada siapa-siapa. Ya, yang bener mam. Beneran, sumpah kak. Kalau mau lihat, lu lihat aja lah ke depan. Nah, berempat itu dia lihat ke depan. Oh iya, gak ada siapa-siapa. Terus. Nah, lama dari situ, yang berempat itu masuk lagi ke kamar gua. Gak lama ada yang manggil si Abah itu, manggil nama gua bang, di belakang rumah. Mam, kayak minta tolong bang. Gua di situ panik dong ya. Mam, si Abah kayak minta tolong. Nah, yang berlima itu langsung buru-buru dong keluar. Pas ngelihat ke belakang, lah, kok gak ada siapa-siapa. Tapi berlima ini denger ada yang manggil nama lu? Iya, ngedenger lima-limanya. Di situ udah jengkel. Janggal. Jengkel. Nah, terus Balik lagi lah ke rumah ke gua. kamar. Ya. Pas ngobrol lagi, lu pada denger gak sih tadi ada yang manggil gua? Iya, tadi kayak yang minta tolong. Si Abah Daus kayaknya tuh. Ya gua takutnya Abah Daus kenapa-napa. Kayaknya gak mungkin kata si Wildan itu. Gak mungkin. Ya udahlah, situ pada ngumpul kayak ketakutan, tidurnya juga pada ketakutan lah. Gak lama masuk subuh. Pas masuk subuh tuh berlima itu pada ambil wudhu. Pas ambil wudhu ada yang ketuk-ketuk pintu bang. Lagi? Iya. Nah, posisi rumah lu nih, di rumah lu ada siapa sih? Di rumah gua ada emak gua sama bokap gua. Cuma pada tidur kali ya? Iya, pada tidur. Nah, di situ ada yang ketok-ketok. Berlima lah langsung keluar, biar takutnya apa gitu. Pas keluar, si Abah tuh muncul dari pinggir rumah gua, dari arah belakang lah. Muncul dari pinggir depan rumah gua. Dia kayak yang nyelonong aja bang. Nyelonong ke arah mana nih? Nyelonong ke arah saung. Siapa? Padahal ketakutan dong. Gua langsung saut dong. Bah, habis dari mana? Si Abahnya tuh persis sama yang dipanggil Wildan. Cuma ngeliatin, langsung berangkat lagi. Udah gak enak nih. Firasat. Udah cepet-cepet tuh ke kamar gua. Sholat. Ya sholat. Berlima-limanya sholat. Gak lama langsung gua usulin, udahlah kita tidur aja. Lupain yang kita inget-inget malam sekarang sama malam kemarin. Udah tidur, bangun jam 9. Kita ngumpul lagi di Kobong. Ngebahas. Ini udah aneh nih. Udah aneh di saung yang itu. Nanti lagi jangan di saung itu lagi lah. Jangan nongkrong di situ lagi lah. Nanti mah geser lagi lah di rumah Wildan, kan itu lega rumah Wildan. Lanjutlah minggu depan persis di malam Jumat. Terulang lagi bang. Apa? Terulang lagi. Oh, terulang lagi. Iya. Tapi bukan di teman gua bang, di keluarga gua. Oke. Nah, di situ tuh gua habis pengajian, pulang jam 11. Gua pulang lah. Gua ketok pintu. Pas ketok tuh dikira gua emak gua yang buka. Padahal gak ada siapa-siapa rumah tuh. Tapi ada yang bukain? Enggak, pintu tuh gak dikunci bang. Ya udah gua masuk. Assalamualaikum. Gak ada yang nyaut bang. Kok aneh nih rumah. Ya udahlah, gue cepet-cepet ke kamar. Gak lama di kamar, gue di situ ketakutan dong. Di rumah gue kok gak ada siapa-siapa. Biasanya ada emak gue sama
bokap gua. Lu nggak coba ngecek ke kamarin? Ya di situ gua langsung cek kamar, bokap gua. Lah kok gak ada siapa-siapa. Gua cek kamar mandi, terus kamar kakak gua yang sekarang kuliah, gak ada siapa-siapa. Ini rumah kosong nih. Udahlah gua chat tuh emak gua, chat, assalamualaikum mah, mama lagi di mana? Oh iya maaf mama tadi gak bilang ke mama mau berangkat. Ternyata si mama tuh berangkat pas sesudah Isya sama bokap gua. Lah di situ ya udahlah, gua bilang ke mama gua, mah cepet-cepet pulang aja ya mah. Nah, soalnya agak berani di rumah. Kata mama gitu. Ya ini bentar lagi juga beres acaranya. Ya udahlah, gua diem di kamar. Gak lama ada suara motor bang di depan rumah gua. Motornya tuh berhenti. Oh kata gua tuh, mama gua nih udah pulang nih. Gua buka pintu. Lah, kok ada sih mama gua mah, tapi suara motornya tuh gak ada. Si motornya tuh gak ada bang. Tapi lu denger suara motor? Iya, sama bokap gua tuh gak ada. Cuma mama gua doang. Jalan? Iya jalan. Kata gua tuh, mama. Pas dibilang gitu, iya mama lagi capek nih, pengen buru istirahat. Oh iya deh mah. Gua di situ bingung. Biasanya mama ngucapin salam ya. Kok ini beda. Adalah mau masuk kamar. Pas masuk kamar, adalah gua masuk lagi kamar gua. Gua aneh nih ke mama gua yang ini nih. Gua buka kamar gua masuk kamar mama gua yang itu. Lah, kok gak ada siapa-siapa. Di situ gue di situ udah kayak ketakutan, pengen nangis. Gue chat lagi ke mama gue, mah, mama lagi di mana? Ini mama lagi udah beres, terus mau arah pulang. Ya udahlah, mama cepet-cepet pulang. Aku udah agak enak nih. Pokoknya cepet-cepet pulang. Oh, berarti tadi bukan mama lu ya? Iya. Terus? Gak lama ada suara motor juga, tapi ngelakson. Tintin di depan rumah gue. Mama udah pulang nih. Kayak hipnotis gue tuh. Pas gue keluar, lah kok cuma bokap gue doang, mama guanya nggak ada. Oke. Nah yang pergi keluar ini bokap sama nyokap barengan? Iya barengan. Oke. Terus ini cuma bokap doang? Iya. Nah pas gue bilang, Pak, si mama di mana? Mama lagi jalan di depan. Oh iya deh. Bapak gue masuk tuh nyelonong, langsung masuk kamar mandi. Lah si bapak kok sama kayak mama yang tadi gak ngucap salam juga. Tapi si motor ada. Wow. Nah, terus gak lama di situ. Ya udahlah, gue masuk kamar. Gue ngedengar di kamar mandi suara kucuran air. Alhamdulillah, bokap gue udah datang nih. Gak lama. Tapi si kucuran airnya tuh terusan bang. Udah 5 menit. Gue heran di situ tuh. Gue coba masuk kamar mandi. Lah kok gak ada siapa-siapa. Tapi nyala airnya? Iya nyala. Nah di situ gue coba tutupin keran, langsung lari ke kamar gue. Gue di situ langsung ngambil selimut, tutupin. Nah gue di situ masih curiga. Ini bokap gue beneran ada di rumah apa gak ada sih? Ya udahlah, gue di situ beraniin diri lagi. Gue ngecek kamar, takutnya ada bokap gue. Nah motor yang tadi tuh ada nggak? Jadi gak ada bang. Pas gue buka arah pintu rumah depan, lah kok motor gak ada? Kata gue tuh. Paling bokap gue berangkat lagi paling. Oh bener-bener habis mandi berangkat lagi. Iya. Tapi gue mikir gak expect juga dong. Berangkat lagi, udah datang tapi berangkat lagi. Di situ langsung takut tuh. Gak lama di depan rumah gue ada suara klakson lagi. Gue situ ragu-ragu lah. Tapi gue beraniin lagi juga bang. Nah, gue keluar rumah. Ternyata benar itu asli mama gue sama bokap gue di motor. Iya. Gue situ cerita ke mama gue. Mas, udah pulang? Iya aja. Salim. Ngobrol-ngobrol lah di situ. Belum masuk cerita yang tadi gue alami. Ngobrol biasa. Mama tadi kemana sih lama amat? Tadi ada acara keluarga, acara bibi. Di 4 harinya anak yang udah meninggal.
Ya udah kata gue tuh, kata mama gue, nanti tujuannya A ke sana ya. Iya mah ya. Nah gak lama gue masuk ke kamar, mama gue sama bokap gue masih ngobrol lah di ruang tamu. Nah di situ gue masih feeling gak enak lah. Gue buka kamar mama gue, wah ada nih mama gue. Terus lihat bokap gue lagi nonton TV. Ya, udah tenang nih gue. Nih Mam, dari semua banyak kejadian ini kan kita bisa menyimpulkan kalau di daerah rumah lu ini banyak banget sosok yang menyerupai keluarga lu dan temen-temen lu. Ya. Lu pernah nggak nanya ke seorang orang ustadz, karena kan lu di Kobong kan, Iya. lu pesantren. Lu pernah nanya nggak ke ustadz, kenapa sih di daerah rumah gue? Atau apakah ada yang salah dengan gue sampai gue bisa melihat hal-hal ini? Pernah nggak lu nanya? Gak pernah. Oh nggak pernah. Ya, paling gue kalau misalnya kayak gitu ke bokap gue. Soalnya bokap gue ustad lah. Oh bokap lu ustadz kebetulan. Iya, kebetulan. Nah, jangan. Oke, bokap lu bilangnya apa? Bilang gimana tuh? Sebenarnya yang salah tuh dengan rumahnya apa dengan elunya yang salah? Ada yang salah tuh apa? Kayaknya dari guenya bang, kurang banyak ibadah. Oh, akhirnya lu dihantui seperti Iya. itu. Nah, menurut lu itu tuh halusinasi lu aja atau memang itu nyata lu rasakan? Nyata bang. Nyata ya? Iya. Karena kan air nyala. Iya. Dan apa sih yang kejadian teman lu itu siapa namanya? Si Wildan. Si Wildan itu memang beneran ada ya? Iya. Berarti bisa dipastikan ini lu tidak merasa halusinasi ya? Iya betul. Tapi bokap lu menyarankan untuk lebih banyak sholat. Iya. Setelah kejadian semua itu, pertanyaan dari gue adalah, itu kejadian kapan sih semua ini? Nggak sama ya waktunya? Enggak. Jadi yang pertama Wildan itu 2024 hari malam Jumat lah. 2 hari kan itu malam Jumat sama malam Sabtu itu bang. Kalau yang bapak, mama dan teteh? Itu minggu yang akan datang tapi pas hari malam Jumat. Oh sama juga malam Iya. Jumat, tapi di tahun yang sama 2024. Iya. Nah setelah 2024 sampai sekarang 2026, ada kejanggalan aneh lagi nggak di rumah lu? Kagak bang. Puji Tuhan aman ya? Iya. Berarti lu sholatnya lebih rajin sekarang? Iya. Asik. Oke sih, kayaknya pertanyaan dari gue itu aja. Cerita lu gokil banget. Cerita lu tuh serem banget di bagian si siapa? Wildan. Wildan, teman gue jual Harley. Nama juga Wildan. Semoga Wildan tonton ini akan pasti ingat ya Wildan ya. Iya. Dengan kejadian itu. Pokoknya cerita lu seru banget. Lu ada nggak pesan buat orang-orang yang sering banget kalau bahasa Jawanya tuh mendo-mendo Iya. atau jadi-jadian. Iya. Lu ada pesan nggak kalau orang lihat hal seperti itu, bagusnya tuh ngapain? Lu boleh ngomong ke kamera sebelah sini. Pesan dari gua, percayalah dengan hal gaib karena Tuhan Maha Gaib, dan perbanyaklah berdoa agar tidak diikuti dengan hal-hal gaib. Nice banget. Intinya adalah perbanyak doa ya. Ya. Doa dan jadilah pribadi yang baik. Ya. Terima kasih banyak brotherku. Yap. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk kalian semua untuk share, like, and subscribe. Karena dengan dukungan kalian berarti banyak untuk kita. Dan untuk semua teman-teman yang ngerasa punya cerita horor, boleh banget langsung kontak aja kita di DM Instagram. Karena pasti akan kita undang ke sini untuk jadi narasumber kita. Sekarang jangan lupa teman-teman, kita ada di 2 platform, Spotify dan YouTube. Kalian boleh search aja keywordnya Kaktus Podcast Horor. Nanti kalian ketemu kita di sana. Kalian boleh komen-komen, like, and subscribe tentunya. Untuk teman-teman juga yang suka ngeklip video-video, punya kemampuan untuk editing, boleh banget kalian klip. Nanti insight-nya kirim aja ke DM Instagram kita. Nanti pasti dapat hadiah dari kita. Karena dengan kalian ngeklip kita itu udah ngebantu banyak untuk kita. Udah sih itu aja teman-teman. Terima kasih banyak untuk episode kali ini. Ketemu lagi di next episode Kaktus Podcast Horror. Dan tentunya di next episode Kaktus Podcast Horror akan ada kejutan untuk teman-teman semua. Karena kemungkinan kita akan berganti season. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman. Bye-bye. See you next KPR. Bye-bye.